warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna min mustami'in qawla fayattabi'una ahsana. Innaka sami'un mujib. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita berkumpul dan bermusyawarah insyaallah dalam rangka kita bersama-sama mengikuti kajian Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan aktivitas kita yang akan dicatat oleh Allah sebagai amal saleh kita dan yang akan memberikan timbangan kita beliau bersama Allah. Sekaligus kita akan meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga pada dikumpulkan pada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia yang istiqomah menjalannya, dan mudah-mudahan kita termasuk yang kami Allah. Pengajian kita sampai pada hadis yang keempat dari Darut Taubat. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyakuna musibu nahari wa yabsutu yadahu bil-nahari liyakuba musibu layli hatta tadlu asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Wa an Abi Musa, hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat nama kunyanya Abu Musa. Nama lainnya adalah Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Ini termasuk sahabat yang asli dari orang Yaman. Ketika masuk Islam beberapa hari itu, kemudian dia balik lagi ke tanah airnya, kampungnya di Yaman itu. Lalu kemudian dia balik lagi dengan membawa puluhan orang-orang masuk Islam, termasuk ibunya, saudaranya. Dan tentu ini memberikan satu inspirasi pada sekalian bahwa seseorang ketika memeluk agama Islam itu bukan sesuatu yang hanya disimpan di dalam lubuk hatinya, tapi dia mestinya memiliki satu sikap atau satu kemauan untuk mendakwahkan Islam. Jadi Islam itu bukan stagnan, bukan mandek dalam hati kita, tapi bagaimana Islam ini bergerak, mengajak, menyeru kepada orang lain. Kalau orang bilang saya nggak bisa, Ustaz. Sekarang kalau seseorang itu kan mesti punya komunitas.
dia mau bekerja. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah caranya, kita tentu dengan cara yang baik, tidak memaksakan, dengan cara yang santun, dan dengan cara itu langsung sama disampaikan diterima. Jadi inilah yang dikatakan oleh seorang sahabat namanya Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Dan beliau ini juga termasuk orang yang ketika terjadi fitnah, yaitu sengketa antara sahabat Ali dan Muawiyah, beliau ini salah satu orang yang dipercaya oleh sahabat Ali untuk menjadi hakam, menjadi penengah. Beliau meriwayatkan sebuah hadis an-Nabi dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, kata Nabi, Innallaha, sesungguhnya Allah, yabsutu yadahu bil-laili. Jadi yabsutu yadahu artinya membedakan yadahu, tangan Allah. Ini ada bahasan yaitu antara as-salaf wal khalaf. Jadi ulama salaf itu lebih menekankan pada bahwa al-asma wa sifat Nabi itu dia dimana seperti apa adanya itu. Aliyat dia mana aliyat itu, tangan itu, tetapi laisa kamitslihi syai'un bahwa sanasi. Jadi Allah itu mukhalafatul hawadis, artinya berbeda dengan makhluk. Jadi dia dulu laisa kaidina, Allah seperti tangan kita gitu. Jadi isbatul yad lillah. Kalau para ulama falak itu lebih banyak memahami yaitu aliyat di mana mungkin ada kekuasaan, kekuatan. Dalam konteks ini maksudnya adalah Allah meridhoi, Allah memberikan tangannya. Sehingga kalau saya dua-duanya itu adalah sebuah pemikiran yang tujuannya tadi bagaimana Allah itu masih sama dengan makhluk. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Allah itu memiliki tangan, itu bukan berarti tangan seperti tangan kita gitu. Karena dalam ayat Al-Quran disebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi ini ada dua fondasi yang perlu kita yakini, bahwa itu adalah tidak sama dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un, tapi dalam satu ayat itu disebutkan wa huwas samiul basir. Allah itu adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian Maha mendengar dan melihat itu apa seperti kita, yaitu tidak. Tapi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau bisa begitu, ya bisa aja. Kalau sesama makhluk saja bisa berbeda. Tangan harimau dengan tangan kita kan beda, tangan kera dengan tangan kita kan beda. Apalagi tangan Allah dengan tangan makhluk gitu. Jadi di saat ini Innallaha, sesungguhnya Allah SWT yang suruh membeberkan dia jatuh tangannya bila di waktu malam, liyakuba agar supaya bertaubat musibun nahari, orang yang berbuat salah di waktu siang. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa sifat fadl anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala luas, rahmat Allah itu maha luas. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Berkait orang tidak boleh berputus asa. Betapa pun berusaha banyak, tetapi kita mesti harus selalu punya semangat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu mesti harus memposisikan diri bainal khauf
takut dengan azab Allah, takut dengan siksa Allah, takut dengan mungkin balasan dari Allah. Tapi dalam satu sisi kita juga berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah itu maha luas. Karena itu orang Islam tidak boleh putus asa, tidak boleh kecil hati, tidak boleh patah semangat. Innahu la ya'su bil qaumil kafirun. Dalam firman Allah mengatakan bahwa tidaklah seseorang itu berputus asa kecuali orang yang kafir. Ya tapi karena dia tidak punya iman, sehingga pikirannya cepet begitu. Maka salah satu sebab yang menjadikan seseorang itu barangkali mungkin bisa sakit yang kaitan dengan hati itu. Ini seperti karena ada imannya tidak kokoh begitu. Jadi katakan kalau seseorang itu melakukan sesuatu dosa, yang ingat itu Allah mengadab. Padahal Allah juga bisa membuka lagi pintu taubat. Asalkan taubat itu melalui syarat. Di sini Allah itu akan selalu membuka, membeberkan kamarnya di waktu malam itu. Jadi orang-orang mungkin sepakat pada orang yang berbuat apa salah di siang hari gitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa pintu taubat itu terbuka, bukan hanya di malam hari, bukan hanya di siang hari. Jadi pintu taubat yang diberikan Allah kepada kita dari salah satu sifat karam Allah atau sifat anugerah Allah kepada sekalian, pintu taubat itu terbuka. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada sekalian betapapun taubat itu bisa dilakukan tidak secara serta-merta orang langsung saja. Seperti ini kan orang yang berbuat salah di malam hari kemudian taubatnya di siang hari, atau dibalik orang yang berbuat salah di siang hari taubatnya di malam hari. Ini kan ada dispensasi, ada kelambatan, tapi tentu yang lebih utama adalah kita ini segera mencoba untuk bertobat. Orang berbuat salah kemudian juga segera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang ajal kita ini tidak tahu gitu. Fa idza jaa'ahum la yastaghfiru sa'atan wa la yastaghfiru. Jadi kalau ajal seseorang itu sudah sampai waktunya, maka tidak bisa diundurkan atau dimajukan sedikit. Oleh karena kita harus selalu standby siap untuk bertobat lagi. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyaquba musim lain. Dan Allah juga selalu membeberkan tangannya tadi atau rahmatnya di siang hari agar supaya berkesempatan orang yang berbuat salah di siang hari, di malam hari bertobat kepada Allah. Tetapi betapa bagaimana tobat itu memiliki batasan waktu ya. Maka disebutkan hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Jadi taubat itu dibuka sepanjang waktu tadi sampai kapan? Yaitu hatta tatlu'a, sehingga terbit asy-syamsu, matahari, min maghribiha, dari arah barat, dari barat. Seperti yang ada sekarang ini kan setiap pagi kita melihat matahari terbit dari arah barat. Tapi nanti ketika hari kiamat itu sudah betul-betul dekat, dan ini salah satu dari tanda-tanda hari kiamat sudah dekat, yaitu ketika matahari itu sudah terbit dari arah timur. Oh, dari arah barat.
Jadi matahari yang biasanya kan terbit dari timur, tetapi nanti menjelang hari kiamat maka matahari akan terbit dari barat. Jadi ini menjadi salah satu min alamati al-qiyamah, tanda-tanda kiamat yang betul-betul memang sudah mendekati. Jadi sudah menjelang kita ini akan mendapatkan hisab perhitungan amal kita, dan kita betul-betul sudah dekat pada pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesempatan bertobat itu ini ditutup gitu. Karena orang percaya itu dia akan secara otomatis dia akan mengakui bahwa kekuasaan Allah itu betul ada, kehidupan akhirat itu betul ada, dan nanti di sana orang akan mendapatkan balasannya. Sehingga ketika orang bertobat itu nyaris dilakukan bukan tanpa kesadaran, tapi kan terpaksa gitu. Jadi seperti Fir'aun itu pamannya, ketika dia mengejar Nabi Musa alaihissalam dan para ulamanya, begitu dia tenggelam, dia mau menyatakan iman. Untuk iman tidak sah gitu. Jadi bapak dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rawah Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadisnya sahih. Karena dalam keilmuan dalam Islam itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu derajat kesahihannya itu nomor 3. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan secara bersama-sama antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis yang sahih ini para ulama sepakat bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai landasan, sebagai pedoman. Oleh karena itu kita tidak perlu ragu lagi. Bahkan salah satu dari komitmen orang beriman kepada Rasul SAW itu adalah juga ini at-tasdiq bima ja'a bihi. Jadi membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Jadi iman kepada Rasul itu bukan hanya sekedar kita tahu gitu bahwa Nabi Muhammad itu dulu dilahirkan di kota Makkah, bapaknya namanya Sayyid Abdullah, ibunya Siti Aminah. Tetapi hal-hal yang dibawa oleh Rasul itu kita tidak mempercayai. Kalau orang iman itu hanya sekedar tadi tahu bahwa Nabi Muhammad itu lahir di kota Makkah, kemudian bapaknya Sayyid Abdullah, ibunya Siti Aminah yang sering dibuat ujian itu, tentu Abu Jahal dan Abu Lahab itu adalah orang yang beriman. Oleh karena itu orang beriman kepada Rasulullah SAW, komitmennya itu banyak, diantaranya mencintai Rasul SAW. Nah, bukti kecintaan kita kepada Rasul apa? Ya tentu kita mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu. Termasuk juga at-tasdiq bima ja'a bihi, jadi membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masih ingat namanya ketika terjadi kisah tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram
sampai ke Sidratul Muntaha dan kemudian transit juga di Baitul Maqdis di Palestina itu yang sekarang diikuti oleh Israel itu. Dan itu ditempuh dalam waktu ini tidak ada selama. Karena itu kan habis sholat isya gitu. Tapi kemudian menjelang subuh sudah sampai lagi. Maka ketika itu seperti Abu Jahal, orang-orang kafir, orang-orang yang lemah imannya, mereka meragukan itu. Apa benar kita Nabi Muhammad ini? Masa perjalanan dari Makkah ke Sidratul Muntaha, transit di Al-Quds di Palestina tadi, yang ditempuh dalam waktu kurang dari setengah. Padahal mereka biasa melakukan perjalanan kafilah itu. Jadi kafilah dagang mereka, orang-orang Makkah ini kan mata pencarian itu adalah bisnis gitu. Jadi kalau musim panas gitu, itu perjalanan ke arah itu besar. Besar itu dulu termasuk Palestina, Yordania, Syria, kemudian Libanon, itu masuk daerah-daerah yang disebut dengan negeri besar. Karena daerah itu adalah negeri-negeri yang memiliki iklim dingin. Jadi di Mekah panas kemudian dengan dingin. Nah, perjalanan mereka itu sering dilakukan gitu. Dan perjalanan itu ditempuh bisa lebih dari 1 bulan sampai lebih. Tapi ini Muhammad bisa cerita perjalanan perjalanan ini hanya semalam. Maka Abu Jahal ketika itu memprovokasi, jadi sekarang ngajak-ngajak orang untuk menolak keyakinan atau apa yang diceritakan oleh Muhammad tadi. Dia datang ke Abu Bakar Siddiq, sahabat Abu Bakar Siddiq. Kamu sudah dengar cerita itu bahwa Muhammad tadi malam itu melakukan perjalanan malam sehingga juga di Al-Quds itu sampai mulai Sidratul Muntaha. Tapi kan hanya sama. Tujuannya apa? Biasanya dia mau ngajak-ngajak bodoh terus bagian beriman dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Tapi apa jawab sahabat Abu Bakar Siddiq? Beliau mengatakan kalau seandainya yang cerita Nabi Muhammad itu lebih dari itu, aku tetap akan menjadi orang yang beriman, yang percaya dan benar. Jadi ini sebuah kisah itu yang memberikan pelajaran kepada sekalian bahwa iman kepada Nabi Muhammad itu bukan sekedar tahu nanti, tapi juga diantaranya adalah at-tasdiq bima ja'a bihi, yaitu membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu memang riwayatnya sahih begitu. Jadi itu satu kisah itu real dan nyata yang menjadikan satu inspirasi bagi sekalian bahwa mengimani Rasulullah itu bukan sekedar mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang dilahirkan di Mekah, kemudian bapaknya Sayyid Abdullah, ibunya Siti Aminah, dia min ashabi Quraisy, dari keluarga yang terhormat dari kalangan suku Quraisy. Ya itu perlu juga. Tetapi lebih dari itu adalah biasanya itu tasdiq bima ja'a bihi. Di samping lagi juga mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi dari cinta kita kepada yang lain. Jadi bahwa dari sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, al-fadl al-hadis, jadi hadis ini memberikan beberapa
Kaidah kesimpulan pertama adalah anna rahmatallahi bi ibadihi wa afwahu alaihim syamilun li jami'i azminati fala yahtassu biha zamanun duna zamanin wa in kana li ba'diha maziyatun an ghairiha. Jadi hadis ini memberikan satu kesimpulan atau intisari bagi kalian bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah itu dan maha ampunan Allah itu sangat menyeluruh, meliputi setiap waktu, dijamin asminya. Jadi tidak secara khusus namanya ada orang ingin bertobat tapi nunggu nanti kalau satu surah namanya orang-orang di orang kebajinan begitu sampai mandinya juga mungkin sekali 1 tahun begitu. Tentu ketika kita berbuat salah ya cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah dan kasih sayang Allah itu meliputi segala zaman tadi, walaupun bisa jadi mungkin antara waktu dan waktu lain itu mungkin dapat keistimewaan. Untuk bulan Ramadan itu keistimewaan, mungkin ada yang tertentu jika wukuf di Arafah dan lain sebagainya. Kemudian intisari lain adalah al-hasu alal musara'ati bil taubati ila waqa'a al-ma'siyatu fi lailin aw nahar. Jadi hadis ini juga memberikan satu sugesti atau anjuran begitu agar supaya orang itu bercepat-cepat bersegera melakukan taubat kalau perbuatan maksiat terjadi di malam hari ataupun di siang hari. Jadi tidak perlu menunggu. Kenapa ya? Karena Allah ajal kita itu kita tidak tahu. Karena ada orang yang di siang harinya kelihatan segar bugar, ternyata malamnya enggak. Ya, saya punya kakak guru itu. Jadi guru madrasah begitu. Jadi siang hari itu masih sempat kerja. Bahkan ketika menjelang tidur itu sempat juga menutup pintu-pintu rumahnya begitu. Tapi kemudian ternyata dia tidur begitu. Begitu pagi-pagi istrinya mau bangunkan, ternyata belum meninggal. Sampai anaknya ketika sudah berangkat sekolah dia tidak tahu itu. Jadi ini namanya ajar. Kita harus bersegera melakukan taubat dosa-dosa yang kita lakukan. Karena kita tidak tahu bahwa kematian itu memang bisa datang setiap saat dan bisa jadi tidak kita tahu sebab-sebabnya. Orang kelihatan tidak sakit, begitu ternyata meninggal juga. Bahkan orang yang sudah sakit bertahun-tahun masih diberikan hidup. Jadi oleh karena itulah kita yang bisa bersegera wasalihu ila maghfiratin min rabbikum. Kemudian intisari lain dari hadis adalah yaitu qabulul taubati mustamirrun ma dama huwa maftuhan wa yu'allaqu 'alayha bi annaha bi matli syamsi min maghribiha alladhi huwa alamatul kubra min alamati qiyam as-saa'ah. Jadi taubat itu
samping ada syarat-syarat yang sudah pernah kita sampaikan, harus ada an-nadam, penyesalan, harus ada keinginan untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian ada penyesalan tidak mau lagi, dan dia harus mencabut dosa-dosa tadi betul-betul sampai akar-akarnya. Di sini ada satu lain, yaitu memang tobat itu belum melampaui batas yang dibuka pintu tobat tadi. Di sini disebutkan bahwa pintu tobat itu akan ditutup yaitu ketika matahari tadi sudah terbit dari arah barat. Dan ini menjadi salah satu tanda bahwa hari kiamat sudah betul-betul dekat. Oleh karena itu kita mesti harus bersegera bertobat, banyak beristighfar, banyak melakukan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan dengan amal kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kita, dan kita selalu optimis tadi, selalu berharap rahmat Allah. Kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh kecil hati. Di satu sisi kita harus takut juga dengan apa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali bila ada pertanyaan, monggo silakan sambil dinikmati hidangannya. Esrok Eropa itu kita mensikapi kepercayaan kita karena perjalanan kita tidak ada Semarang sudah pulang dan sudah membawa kita. Itu sebaiknya kita percaya fisik karena nanti mengikuti Esrok atau lewat mimpi. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya ada perbincangan, lebih mungkin itu diekspos atau disampaikan oleh para ahli-ahli ketimuran, yaitu orang orientalis. Jadi orang orientalis itu orang yang tidak memeluk agama Islam, tapi dia mempelajari agama Islam. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk ini supaya dia bisa mengajar Islam melalui ajarannya. Mungkin sebagai seorang korbannya, pandan kelas dan lain sebagainya. Nah, ini mereka itu ini sengaja menghembuskan pikiran-pikiran tadi. Apakah Isra dan Mi'raj itu terjadi jasad dan waruhan, atau hanya rohnya saja gitu, atau dengan kata lain mimpi? Nah, itu dijawab oleh seorang ulama dari Syria itu, termasuk ulama Sunnah wal Jamaah, yaitu Muhammad Saifullah Al-Buti. Dia mengatakan jadi Isra dan Mi'raj itu terjadi jasad dan waruhan, jadi secara fisik dan juga rohani, itu bukan mimpi. Nah, salah satu alasannya apa? Ya tadi, kalau Isra dan Mi'raj terjadi dalam keadaan mimpi, tentu tidak lagi gejolak tadi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Karena mimpi itu kan biasa. Dalam waktu semalam orang bermimpi sampai ke New York sana, kemudian pergi lagi ke London begitu, balik lagi kemudian ke Saudi umroh sana, dari situ pulang ke Indonesia namanya. Ini sebelum orang tidak akan proses begitu. Tapi kalau ada orang melakukan perjalanan pakai onta begitu dalam jarak yang barangkali mungkin kurang sekitar lebih dari 1.000
kilo begitu, dan biasa melakukan perjalanan itu ditempuh sampai lebih dari sebulan PP. Nah ini kok harus normal begitu, maka terjadilah gejolak tadi. Jadi ini menjadi satu bukti bahwa Isra dan Mi'raj itu memang terjadi di alam Nabi jasad dan waruhan. Jadi secara jasmani dan juga rohani. Ya, oleh karena itulah menimbulkan gejolak tadi gitu. Dan ini sebagai mukjizat gitu. Namanya mukjizat itu kan di luar ini nalar manusia itu. Jadi manusia tidak bisa ini. Iya, di luar ya sepertinya tidak masuk akal secara ini, tapi itu memang kehendak Allah itu. Lautan bisa menjadi daratan namanya bulan Musa alaihissalam, ini mukjizat gitu. Dan pikiran-pikiran itu dikembangkan terus sampai kemudian dia ini bahwa Nabi Muhammad adalah seorang abqari, artinya apa? Jenius. Jadi para mereka tadi tidak mau mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi, tapi seorang jenius. Ini sebenarnya beda. Karena kalau nabi itu kan ada kaitannya dengan wahyu gitu. Tapi kalau jenius kan tidak. Makanya ada seorang penulis buku itu dengan menampilkan nabi dalam deretan yang pertama itu bisa juga ini menjadi sesuatu yang berpisah, artinya di satu sisi seperti memuji, tapi ketika dia hanya mengakui bahwa Nabi itu seorang abqari, seorang jenius itu, ini berarti dia memotong mata rantai antara hubungan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi kan tidak setiap orang bisa gitu. Tapi kalau seorang jenius kan bisa jadi mungkin ya SD dianggap jenius, mungkin kalmak dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi ini perlu kita pahami tadi bahwa itu sengaja pemikiran-pemikiran yang dihembuskan oleh orang-orang yang secara tidak langsung supaya orang tidak sadar. Tadi kalau Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu hanya mimpi, ya kan ini bisa dilakukan oleh setiap orang itu. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak mengherankan. Nah, kalau sesuatu yang mengherankan, maka tidak akan terjadi gejolak di kalangan masyarakat mereka tadi, karena mimpi. Nah, oleh karena itulah termasuk Ramadan dalam kita fiqh yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj itu memang terjadi jasad dan waruhan, artinya secara fisik dan juga rohani, bukan mimpi. Dan itu sebagai mukjizat begitu, yang hanya diberikan Allah kepada para al-anbiya manusia, para nabi. Dan kita sebagai seorang tentu kita wajib untuk meyakini dan menggunakan bahwa itu betul-betul mukjizat. Kenapa? Karena memang kalau kita terus lagi bahwa Isra dan Mi'raj itu kan terjadi beberapa bulan sebelum hijrah Nabi ke Al-Madinatul Munawwarah. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, maka Nabi di Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha dan transit di Al-Quds tadi. Ini salah satu tujuannya apa? Adalah untuk mengetes gitu. Jadi untuk menilai gitu. Man muslimun apa? Jadi siapa di antara pemeluk dan pengikut Nabi Muhammad yang betul-betul memang muslim hakiki gitu. Kalau perlu dites tadi. Ini ada pressure dari teman. Siapa yang ragu-ragu dan siapa yang betul yakin. Karena peristiwa hijrah Nabi ke Madinah Munawwarah ini bukan perjalanan wisata, bukan perjalanan senang-senang, tapi perjalanan dalam rangka
memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan daya juang yang tinggi. Dan daya juang yang tinggi itu tentu tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak betul-betul percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, maka dia dengan rela dan legowo itu untuk berkorban demi ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Isra dan Mi'raj diantaranya adalah membuatkan satu kewajiban, yaitu sholat 5 waktu. Dan sholat waktu itu kita ketahui adalah salah satu media untuk mengokohkan tadi nilai-nilai iman dan ketakwaan kita. Jadi seseorang itu bisa memiliki daya juang yang tinggi, memiliki iman yang tangguh, diantaranya adalah melalui proses yaitu tazkiyatun nafs tadi, membersihkan nafs jiwanya melalui sholat. Sehingga dari sholat itulah orang-orang Islam akan memiliki jiwa yang kokoh, memiliki daya juang yang tinggi, sehingga ketika ada panggilan untuk hijrah, mereka rela berkorban meninggalkan segala sesuatu yang dimiliki demi mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh karena itu peristiwa Isra dan Mi'raj memang terjadi dan dilakukan oleh Nabi dalam keadaan jasad dan rohani, yaitu secara fisik dan juga secara rohani. Bukan hanya rohnya saja atau dengan kata mimpi, karena kalau terjadi dalam keadaan mimpi tentu itu tidak akan menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat Makkah. Jadi secara begitu kaitan dengan kita biar iman kita lebih baik, karena nabi ini kan nabi ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya kalau kita kadang-kadang kita bandingkan seperti gambarannya anak kita atau anak kita dan sekitar kita, kurangnya kurang akal, tidak berangkat, tidak ya, kita tidak tahu karena apa. Kita membandingkan itu melecehkan apa enggak. Oh itu seperti kami Nabi urusan Allah. Itu cuma cara menata iman kita. Itu kalau kita terlalu membandingkan mengikut gambaran ini besar ini kalau isomator itu akan Nabi itu melecehkan apa? Yaitu tinggal niatnya. Kalau niatnya dia melecehkan itu ya dengan berbagai cara orang bisa istihza atau meremehkan. Tapi itulah pentingnya orang selalu harus memahami dan melakukan secara komprehensif, secara menyeluruh. Jadi tidak hanya satu sisi saja, tapi juga dia melihat Islam dan umat Islam itu secara syamil, komprehensif. Karena akan berdampak tidak baik dan juga mungkin juga akan menjadi sesuatu yang itu seperti orang berdakwah. Orang berdakwah itu kalau dia hanya niatnya udhu ila sabiro bidal bil hikmah, jadi panggilah kamu kepada Allah dengan hikmah. Hikmah itu artinya sering diterjemahkan dalam terjemahan yang barangkali mungkin kurang pas kadang itu dengan lemah lembut. Padahal dakwah Nabi kan tidak mesti harus itu. Dilihat juga audiensnya, masyarakat. Audiens yang cara lemah lembut tapi masih tetap bersikap menghalang-halangi kan dengan cara yang lain begitu. Nah, sama dengan Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, ummi dan kata lain. Tetapi di balik sifat Nabi yang seperti begitu itu justru menjadi satu mukjizat.
Karena dari situlah kemudian tidak ada celah orang untuk menduga bahwa ajaran yang dibawa itu adalah hasil kreasi yang mungkin pengalaman baca buku itu yang dikarang oleh pujangga atau penulis yang lain di waktu dia punya ajaran seperti itu. Tapi nanti tidak, betul wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan wahyu itu ditulis oleh para sahabat. Jadi nanti ketika tidak pandai baca dan pandai menulis itu bukan satu aib atau cacat gitu, tapi malah justru itu menjadi satu kekhasan atau ciri khas Nabi yang sekaligus dalam rangka membentengi orang-orang yang barangkali mungkin menuduh Nabi kan dilarang pendapat orang lain, non-tek pendapat orang lain.